From Spain, here we are in Jeddah, ready to start the Dakar. So I hope to see you next time here. Keputusan Honda Tim Asia untuk tetap mengandalkan sistem manual dalam pembacaan data telemetri kembali menuai sorotan. Salah satu sosok yang ikut angkat bicara adalah legenda rally sekaligus pengamat MotoGP, Mark Coma, yang terang-terangan mengaku heran melihat cara kerja tim yang membina talenta muda Asia itu. Di era modern balap motor, hampir seluruh tim di level Junior GP maupun Moto3 telah beralih ke teknologi mutakhir dalam menganalisis data telemetri. Namun berbeda dengan Honda Asia yang masih melakukan banyak pengecekan secara manual. Menurut Coma, kondisi ini jelas merugikan para pembalap, termasuk Veda Iga Pratama yang kerap menjadi tumpuan tim. Sulit dipercaya hanya Honda Asia yang masih menggunakan metode manual. Seharusnya mereka sudah berbenah, apalagi mereka punya talenta besar seperti Veda. Kalau teknologi tidak mendukung, tentu performa pembalap jadi terhambat, ungkap Mark Coma. Hal ini pula yang disebut-sebut menjadi pemicu amarah Veda di race kedua kemarin, ketika ia meluapkan kekecewaannya terhadap hasil pembacaan data telemetri yang tidak akurat. Ketidaksesuaian antara feeling di lintasan dengan data yang diberikan tim membuat sang rider frustasi, padahal performanya di track cukup menjanjikan. Situasi ini makin menegaskan alarm bahaya bagi Honda Asia. Banyak pengamat menilai tanpa perubahan signifikan pada sisi analisis data dan teknologi, sulit bagi mereka untuk menandingi rival-rival yang sudah jauh lebih modern. Bagi Veda sendiri, kondisi ini bisa jadi pertimbangan serius dalam menentukan masa depan karirnya. Uriarte buat contoh nyata bagi Veda bahwa semua hal harus ditata. Dunia balap junior GP kembali menyoroti langkah besar Uriarte yang baru saja meraih kontrak emas bersama tim KTM Ajo untuk musim Moto3 mendatang. Keputusan ini bukan sekadar prestasi individual, melainkan juga bukti nyata bahwa penataan karir dan persiapan matang menjadi kunci utama menuju jenjang lebih tinggi. Uriarte dianggap mampu menunjukkan bagaimana seorang pembalap muda tidak hanya mengandalkan bakat dan kecepatan di lintasan, tetapi juga membangun pondasi kuat lewat tim, paket motor, serta manajemen yang terstruktur. Dengan dukungan teknis yang lengkap dan tim yang solid, Uriarte berhasil tampil konsisten sepanjang musim, hingga menarik perhatian salah satu tim paling prestisius di Moto3. Situasi ini sekaligus menjadi sinyal penting bagi Veda Iga Pratama. Rival terdekatnya itu kini tengah berjuang keras dengan keterbatasan paket motor Honda Asia. Uriarte seakan memberi contoh nyata bahwa semua hal dalam karir harus ditata secara menyeluruh, mulai dari tim teknis, data analisis, hingga dukungan pabrikan. Tanpa itu, semua talenta sebesar apapun bisa terhambat dalam persaingan ketat menuju Moto3. Dengan bergabungnya Uriarte ke KTM Ajo, tekanan bagi Veda akan semakin besar. Ia harus segera menentukan arah masa depannya agar tak semakin tertinggal dari rival yang kini sudah mendapatkan tempat di salah satu tim terbaik dunia. Rivalitas Veda dan Uriarte makin jauh jika Veda tak tinggalkan Honda Asia. Rivalitas sengit antara Veda Iga Pratama dan Uriarte di ajang FIM Junior GP kini memasuki babak baru. Jika sebelumnya keduanya kerap tampil seimbang di lintasan, situasi terbaru menunjukkan jarak di antara mereka bisa semakin melebar. Uriarte sudah mengamankan masa depan gemilangnya dengan kontrak Moto3 bersama KTM Ajo, tim pabrikan yang dikenal punya dukungan teknis lengkap dan paket motor kompetitif. Konsistensi performa dan manajemen karir yang tertata membuat Uriarte selangkah lebih maju dalam perjalanan menuju kelas dunia. Sementara itu, Veda masih harus bergulat dengan keterbatasan motor Honda Asia. Meski berulang kali membuktikan bakat besar dengan masuk 5 besar bahkan bersaing untuk podium, Veda kerap dirugikan oleh absennya data telemetri modern serta kurang solidnya analisis teknis tim.
Kondisi ini membuatnya sulit menjaga konsistensi ketika bersaing dengan rider top lain termasuk Uriarte. Para analis menilai jika Veda terus bertahan di Honda Asia tanpa adanya perbaikan besar-besaran, maka rivalitasnya dengan Uriarte bisa berubah menjadi dominasi sepihak. Uriarte akan terus melangkah naik sementara Veda terjebak dalam keterbatasan tim. Kini masa depan Veda menjadi tanda tanya besar, apakah ia akan tetap setia pada Honda Asia atau mulai melirik peluang lain demi menjaga rivalitasnya tetap hidup di level Moto3? Jadi menurut kalian apakah Veda harus segera meninggalkan Honda demi mengamankan posisi Moto3-nya, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.